Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita muji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali di majelis ilmu ini dalam rangka mempelajari, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jasa dan pengorbanan beliau. Dia telah mengantarkan manusia pada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia mengikuti Quran dan sunnahnya. Teman-teman sekalian, menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah surah An-Nahl ayat 68 surah An-Nahl ayat 66 sampai ayat 70. Tadi sudah dibacakan terjemahan dan tafsirnya. Beberapa ayat sudah cukup jelas. Maka saya langsung masuk pada ayat ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahl anit tahidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadi terjemahan dari dua ayat ini dan Tuhan mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibangun oleh manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Ini menandakan bahwa madu itu bermacam-macam warna, cita rasa, dan manfaatnya. Dan kita harus pahami bahwa bukan satu jenis madu, karena berbeda-beda juga jenis lebahnya. Beda saripati bunga yang dia ambil, yang dia konsumsi, sehingga juga beda hasilnya, baik warna, cita rasa maupun manfaat dari tiap-tiap madu itu. Lanjutannya adalah dari perut lebah itu keluarlah minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ini Allah yang menyebutkan. Di dalamnya, maksudnya dalam madu itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang memikirkan. Ini terjemahan dari surah An-Nahl ayat 68 dan 69. Apa makna dari ayat ini? Di situ disebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada lebah. Yang dimaksud dengan mewahyukan kepada lebah adalah ilham, petunjuk, dan bimbingan bagi lebah agar ia membuat sarang, tempat berlindung, tempat berkembang biak,
tempat memproduksi madu itu di 3 tempat. Yang pertama, di gunung-gunung. Minal jibal. Wa auha rabbuka ilan nahli anit tahidhi minal jibal. Berlindung di gunung-gunung. Kemudian di mana lagi? Di pepohonan. Wa minas syajar. Dan di tempat yang dibangun manusia. Jadi ada 3 tempat berkembangnya lebah itu. Yang pertama, diperintahkan untuk berlindung di gunung-gunung. Yang kedua, di pepohonan. Dan yang ketiga adalah di tempat yang dibangun manusia. Ada peternakan lebah. Jadi sekarang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebah juga bisa dipelihara oleh manusia. Jadi di gunung, makanya pencari lebah itu di gunung carinya. Kadang dia di pepohonan, atau kadang dia dalam gua-gua batu yang ada di gunung. Dan di tempat yang dibangun manusia. Sarang lebah sangat kuat dan sempurna bagi ukuran lebah. Dalam hal bentuknya yang persegi 6 dan kerapatannya sehingga tidak ada lubang. Teman-teman sekalian, Allah memberinya kemampuan untuk makan berbagai jenis buah-buahan dan untuk menempuh jalan-jalan yang dimudahkan Allah baginya sesuai dengan kemauannya, baik di udara, darat, lembah, maupun di pegunungan, lalu ia kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jenis serangga bernama lebah ini. Allah memberikan kemampuan untuk memakan berbagai jenis bunga dari buah-buahan itu dan menempuh jalan yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke sarangnya, baik udara, darat, maupun lembah, maupun di pegunungan. Jadi dia tidak tersesat. Allah yang menjaminnya. Ia membuat malam, ini lilin, dari apa yang ada pada sayapnya. Lalu mulutnya mengeluarkan madu dan duburnya melahirkan telur yang menjadi anak. Jadi dia membuat malam, lilin dari yang melekat pada sayapnya, lalu mulutnya mengeluarkan madu. Luar biasa ini. Dan duburnya melahirkan telur yang menjadi anak untuk bisa berkembang biak lebih banyak lagi, menghasilkan madu lebih banyak lagi. Kemudian ia pergi di pagi hari ke tempat-tempat mencari makan. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya. Kemudian Allah juga mengatur apa-apa yang dihasilkan oleh lebah ini. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 69. Ia mengandung obat bagi manusia, maksudnya adalah di dalam madu terdapat obat bagi manusia. Artinya madu itu cocok bagi setiap orang. Asal dikenali, dipahami, madu itu berdasarkan pada jenis-jenisnya. Iya. Misalnya setelah dikelola, setelah diproduksi oleh para ahlinya, kemudian ada yang disebut dengan madu multiflora. Ada madu habbat. Ada madu pahit. Ada madu sejaga. Itu ada berapa? Nah, sekarang sudah diproduksi secara baik, higienis, secara halal oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Tinggal kita milih. Tinggal kita konsumsi dan pastikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu. Karena kalau salah-salah juga nanti tidak mendapatkan hasil yang maksimal itu. Jadi sekali lagi, madu ini teman-teman sekalian tidak satu jenis.
beberapa jenis dan sudah dikembangkan dan sudah diolah, sudah diproduksi dengan baik sehingga menjadi beberapa jenis madu. Saya ulangi, ada yang pahit, ada multiflora, ada madu habat, dan lain-lain sebagainya yang fungsinya juga berbeda-beda. Tergantung dari apa yang kita butuhkan. Dan bahwa ini masuk dengan minuman itu, madu adalah didasarkan atas hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain, yaitu riwayat Qatadah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ini hadis ada pada nomor hadis 515. Baik, saya bacakan hadisnya. Inna rajulan ja'a ilan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna ahis taudalaka batnuh." Apa kata orang ini? "Ya Rasulullah, saudaraku sakit perut. Dia diare." Faqal. Beliau bersabda, "Istihi asala." Berilah dia madu. Fadhahaba fasaqahu asalan thumma ja'a faqal, "Ya Rasulullah, saqaituhu asalan fama zadah illa istitlaqa." Qal, "Idhhab fasqihi asala." Fadhahaba fasaqahu asalan thumma ja'a faqal, "Ya Rasulullah, saqaituhu asalam fama zadah illa istitlaqa." Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqallahu wa kadzaba batnu akhika. Idhhab fasqihi asala." Fadhahaba fasaqahu asalam faburi'a. Jadi saya ulangi terjemahan dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seseorang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saudaraku sakit perut, dia diare." Lalu beliau bersabda, "Berilah dia madu." Orang itu pulang dan memberinya madu. Tidak lama berselang, dia menemui Rasulullah kembali dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah memberinya madu, tetapi diarenya bertambah." Beliau bersabda, "Pulanglah dan berilah dia madu." Orang itu pulang dan memberinya madu. Tidak lama berselang, dia menemui Rasulullah kembali dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah memberinya madu, tetapi diarenya malah bertambah." Rasulullah SAW bersabda, "Allah benar dan perut saudaramu itu dusta. Pulanglah, lalu berilah dia madu." Dia kembali dan memberinya madu. Ternyata orang yang diare itu sembuh. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah jaminan dari Nabi SAW, pembenaran atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 69. Di sana disebutkan di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang sahabat melaporkan saudaranya sakit perut dan diare, berulang kali Nabi mengatakan, "Berilah dia madu. Berilah dia madu. Berilah dia madu." Artinya apa? Bahwa Nabi SAW yakin bahwa madu itu menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyebutkan, yang menjaminkan bahwa madu adalah obat. Walaupun orang ini, sahabat ini datang 3 kali kepada Nabi dan melaporkan, setelah dia minum madu, maka saudaranya yang sakit perut tidak berhenti-henti sakit perutnya, malah bertambah diarenya. Sehingga Nabi mengatakan, "Allah benar dan perut saudaramu dusta. Pulanglah, lalu berilah dia madu." Apa makna dari hadis ini? Jaminan Nabi SAW terhadap madu itu sebagai obat. Artinya,
bersabarlah dan tunggu kesembuhannya. Nah, di sini terlihat sebetulnya perbedaan antara obat-obat kimiawi dengan madu yang merupakan obat yang tidak bercampur dengan barang-barang kimiawi. Tidak serta-merta langsung menyembuhkan. Tidak serta-merta langsung menghentikan diare dan sakit perut yang dirasa oleh saudara sahabat dia melaporkan kejadian kepada Nabi SAW. Tapi suruh bersabar, menunggu proses. Seorang ulama ahli kedokteran mengomentari hadis di atas. Tampaknya dalam tubuh si sakit terdapat banyak endapan ampas. Tatkala dia diberi madu, sedang madu itu panas, maka endapan itu mencair dan ingin keluar. Hal inilah yang membuat perutnya bertambah sakit. Nah, ini sebetulnya rahasianya kedokterannya seperti itu. Orang Baduy beranggapan bahwa madu telah membahayakannya, padahal madu justru akan menyembuhkannya. Ini. Dia tergesa-gesa datang kepada Nabi lagi menyampaikan dia masih sakit ya Rasulullah. Dia malah bertambah diarenya. Padahal dia tidak tahu dalam ilmu kedokteran bahwa seorang yang diare, seorang yang sakit perutnya, karena banyaknya endapan ampas racun yang ada dalam tubuhnya. Nah, madu sifatnya panas dan mencairkan endapan ampas yang ada dalam perut si penderita tadi itu agar cepat keluar dari tubuhnya. Makanya tidak menghentikan diare, tidak menghentikan sakit perutnya, malah bertambah. Kenapa? Karena dalam proses penyembuhan. Ini. Setelah itu dia memberinya madu kembali, maka endapan semakin mencair dan ingin keluar. Saat diberi madu lagi, seperti itulah yang terjadi. Namun, setelah endapan ampas yang membahayakan badan itu keluar, maka redalah perutnya, komposisinya seimbang, dan lenyaplah penyakit dan kepedihannya berkat petunjuk Nabi SAW. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkan, yakni pemberian ilham kepada binatang yang bertubuh lemah ini, sehingga ia dapat terbang ke berbagai tempat, memakan aneka buah-buahan, dan mengumpulkan hingga menjadi malam dan madu yang merupakan makanan terbaik. Benar-benar terdapat tanda kekuasaan bagi kaum yang memikirkan keagungan pencipta, penguasa, dan penakluknya. Saya kira ini yang berhubungan dengan lebah, berhubungan dengan surah An-Nahl ayat 68, 69, dan 70. Dan kepastian janji Allah dan janji Nabi SAW terhadap fungsi madu sebagai obat. Saya kira dilanjutkan dengan teman-teman lain. Saya kembali standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.